Oke teman-teman sekalian, memang dalam pembelajaran yang interaktif itu perlu adanya inovasi agar pembelajaran menjadi menarik. Selamat berjuang teman-teman pelatihan T3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bihar, alhamdulillah. Kami dari kelompok Teletubbies. Ismi Askari Risaldi. Saya Rahmawati Rahman. Saya Fitrianti. Saya Maryam. Saya Nurul Anissa. Saya Laode Muhammad Ali Fitra. Oke. Hai semuanya, kami akan memaparkan materi dari kami kelompok Teletubbies. Jadi materi saya yaitu persoalan al-kalimat. Jadi al-kalimat di sini terbagi menjadi 3 macam, ada isim, fi'il, dan huruf. Jadi isim yaitu kata benda, di mana contohnya kitabun. Yang kedua yaitu fi'il, kata kerja. Sedangkan kata kerja di sini terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amal. Jadi fi'il mudhari di sini kata kerja lampau, contohnya katabah, telah menulis. Dan yang kedua fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang sekarang atau sudah berlangsung. Contohnya yaktubu. Dan yang ketiga yaitu fi'il amar, kata kerja perintah, uktub, tulislah. Dan yang pembahasan yang ketiga yaitu huruf, di mana huruf di sini adalah harpun. Contohnya min, dari. Jadi contoh terakhir dari kalimat itu adalah sahabat talibun ila madrasah. Pelajar itu pergi ke madrasah. Sahabatnya fi'il madhi, talibunnya isim, ila adalah harpun, dan madrasati adalah isim majrur. Sekian, mungkin dilanjutkan materi yang kedua. Video terakhir penutup. Hai semuanya. Saya akan melanjutkan dari session kedua. Nah, pernah nggak sih kalian lihat kardus mie instan? Nah, bentuknya itu sama dengan balok. Hari ini kita akan belajar menghitung volume balok. Gampang banget kok. Yuk mulai. Nah, sekarang apa itu balok? Balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Nggak seperti kubus yang semua sisinya sama. Balok bisa beda-beda ukuran sisinya. Balok itu memiliki panjang, kemudian lebar, dan tinggi. Jadi rumus untuk menghitung volume balok itu, volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Biasa disingkat P sama dengan P dikali L dikali T. Contoh soal, contohnya nih seperti ini. Kamu punya balok dengan panjang 8 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Berarti volumenya sama dengan 8 dikali 3 dikali 4 sama dengan 96. Jadi volume baloknya adalah 96 cm kubik. Ya, demikian akan dilanjutkan sesi yang ketiga oleh teman saya. Hai semua, saya Laode Muhammad Ali Fitra akan melanjutkan materi ketiga. Materi yang saya akan bawakan yaitu tentang penyaringan air. Tentunya, kalau kita berbicara tentang air, 80% dari tubuh kita adalah air. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan air. Nah, bagaimana jika kita mengalami kejadian di suatu tempat dan kita mendapatkan bahwa air yang kita temukan adalah hanya air yang kotor? Bagaimana cara menyaring air kotor dengan bahan sederhana? Yaitu dengan menggunakan proses penyaringan air. Penyaringan air merupakan cara untuk memisahkan kotoran dengan zat pencemar dengan menggunakan bahan yang sederhana. Materi ini merupakan materi perubahan fisika karena tidak mengubah zat kimia, hanya memisahkan campuran. Bagaimanakah langkah-langkah sederhana dalam proses penyaringan air dan bagaimanakah bahan yang kita harus gunakan? Air kotor dituangkan ke dalam alat penyaring. Adapun alat-alat yang kita gunakan pertama, kerikil, yang kedua, pasir, yang ketiga, arang aktif, yang keempat, kapas.
Kerikil berfungsi untuk menyaring kotoran besar. Pasir berfungsi untuk menyaring kotoran kecil seperti lumpur, tanah, dan seterusnya. Arang aktif menyerap bau dan zat kimia. Kapas menyaring sisa partikel halus. Air yang keluar dari proses penyaringan tadi akan lebih bersih, meskipun belum tentu layak untuk langsung diminum. Oleh itu, sahabat-sahabat, bahan-bahan seperti kerikil, pasir arang, dan kapas memiliki peran berbeda-beda dalam proses penyaringan, namun berdampak bagi kehidupan kita. Pahami, terapkan, insya Allah kita akan mendapatkan air bersih dimanapun. Untuk lebih lanjutnya, saya akan silakan kepada pemateri yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti. Saya akan melanjutkan pembelajaran yang keempat, yaitu pengertian barang bekas dan daur ulang. Apakah kalian tahu itu pengertian barang bekas? Barang bekas adalah barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi tetapi bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah botol plastik yang bisa didaur ulang menjadi berbagai macam. Dan daur ulang adalah proses pengolah kembali limbah yang sudah menjadi produk baru yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah tempat duduk dari botol plastik yang menggunakan semen, yaitu biasa kita gunakan untuk dipraktekkan kepada siswa agar siswa mengetahui manfaat dari bahan botol limbah plastik. Karena selama ini anak-anak satu kali pun tambahannya itu alat dan bahannya. Bahannya yaitu botol plastik bekas dan sebagainya. Bisa dilihat nanti di slide selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima. Saya akan membahas tentang keamanan data pribadi. Keamanan data pribadi merujuk pada upaya melindungi informasi pribadi dari akses pengguna atau pengungkapan yang tidak sah. Ini penting untuk menjaga privasi dan mencegah potensi kerugian akibat penyalahgunaan data. Beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Hindari tanggal lahir atau nama mudah ditebak, kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol, serta ubah secara berkala. Yang kedua, waspada terhadap phishing. Jangan klik tautan mencurigakan atau memberikan informasi pribadi melalui email atau situs web palsu. Hai semuanya, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu internet. Pasti kalian semua tahu apa itu internet. Nah, internet adalah global yang menghubungkan jutaan komputer, ibarat jalan tol. Data kamu bisa mengirim pesan atau nonton video sampai cari info yang hanya dalam hitungan detik. Dan internet itu banyak hal-hal yang bisa kita petik dalam internet tersebut. Karena kenapa? Internet bisa menginformasikan hal-hal positif yang seperti berita dan menginformasikan hal-hal yang seberupa peta. Pintar. Oh iya. 1 menit, men. 1 menit, Mi. Penutupan mau. Buka nanti nih. Dulu aku post minnya. Mulai. Itulah video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung ketilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.